Seperti inilah penampakan jalan menuju ke rumahnya. Ini ada jalan setapak teman-teman. Di sekelilingnya itu adalah hutan jati ya. Ada juga pohon bambu di sini. Dan dulunya di sini teh hutan yang sangat lebat sekali. Cuman udah digantikan sama pohon-pohon kecil ya teman-teman. Nah, jadi yang saya akan kunjung ini, beliau itu konon katanya masih keturunan dari keraton ya. Keraton mana yang nanti kita akan coba ngobrol aja teman-teman. Kebetulan beliau juga punya kedekatan, sangat dekat sekali, bahkan tahu betul terkait sejarah maupun cerita dari Nyi Dayang Sumbi. Nah, kebetulan yang saya akan kunjungi ini punya petilasan, namanya petilasan Istana Nyi Dayang Sumbi. Nah, ini rumahnya teman-teman. Ini rumahnya ya. Rumahnya itu paling ujung dari perkampungan yang lokasinya ini masih Kabupaten Indramayu, cuman perbatasan dengan Kabupaten Sumedang teman-teman. Oke, seperti ini menuju ke rumahnya. Ini rumahnya ya, rumahnya full kayu teman-teman. Jadi seperti sebuah pendopo ya rumahnya tuh. Depannya banyak sekali tanaman-tanaman bunga, dan seperti ini rumahnya ya. Oke, ini ada lemari di depan yang siap untuk dimasukkan ke rumah. Nah, kita langsung menuju ke rumahnya aja ya teman-teman. Kebetulan saya kesini itu udah izin sama penjaganya ya teman-teman. Karena pemilik rumah Mama Radennya sedang ada di keraton. Jadi saat ini kita akan mereview saja. Kita akan melihat-lihat suasana di dalam rumahnya Mama Raden yang ada di Trisi Kabupaten Indramayu ini. Oke, saya udah izin ya ke penjaganya. Alhamdulillah tadi udah nelpon ke mamanya dan diizinkan untuk mereview rumah yang full kayu nih rumahnya. Rumahnya full kayu, dan teman-teman di sini ada sebuah aksesoris payung seperti di sebuah istana ya payungnya ini, dan di bawahnya ada dupa-dupa yang udah dibakar ya. Ada juga cempor. Wah, unik sekali ini. Ketika zaman belum ada listrik, jadi pakai damar ini. Nah, ini ada alat-alat untuk mencari ikan, ada kupluknya juga. Dan di sini ada air. Siapa saja yang berkunjung ke sini boleh minum di sini, karena rumah Mama Raden ini bebas untuk siapa saja boleh berkunjung, boleh bertamu ke sini ya. Oke, kita langsung coba masuk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah teman-teman, seperti inilah suasana di dalam rumah Mama Raden ya. Kita akan coba review ke sebelah kiri dulu nih. Di sebelah kiri ini ada sebuah topi apa ya, yang kalau orang Sunda tuh yang buat ke sawah tuh teman-teman. Ini apa namanya ya? Mungkin teman-teman bisa komen deh apa namanya. Nah, di bawahnya ada sebuah jala ya, jala atau jaring ya ini. Dan ini mungkin sebagai pernak-pernik untuk menghias dinding biar lebih terkesan menarik. Dan juga di sini ada pancingan juga nih, untuk mancing. Nah, ini mungkin ada filosofinya juga ya, karena kebetulan mamanya lagi nggak ada, jadi saya hanya mereview saja. Dan di sini juga ada foto-foto Presiden Republik Indonesia, dari presiden pertama ada Insinyur Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Megawati, masih Ibu Megawati, kesininya langsung Bapak Presiden Prabowo, langsung Pak Jokowi, Pak SBY. Nah, jadi ini semua presiden yang pernah berkuasa di Republik Indonesia ada di sini semua teman-teman. Ini juga apa ya, topi dari apa ini ya. Nah, ini atal seperti ini. Kita coba ke sini. Di sini ada lampu yang jadul banget. Jadi ini ketika belum ada listrik ya. Jadi seperti ini lampunya. Masih lampu yang pakai minyak tanah dulu itu. Nah, di bawahnya itu ada, di mejanya ada air minum, ada apa tuh, cere ya, sama gelasnya teman-teman. Dan di sini ada ini ya. Ada semar nih, ada pewayangan, entah dari kulit apa ya, tapi sepertinya kulit, nggak tahu kulit apa, tapi ini semar ya.
sang tokoh yang melegenda dan sangat bijaksana dengan petuah-petuahnya, teman-teman. Nah, di sana adalah foto-foto siapa ya, Mama Raden mungkin ya, waktu kecil atau lagi muda. Dan di sini ada foto Ibu Ratu lagi menggendong anaknya sepertinya. Apa ini Ibu Ratu Pantai Selatan atau Ibu Ratu Nyidayang Sumbi? Dan kita coba beranjak ke sebelah sini, teman-teman. Di sebelah sini banyak sekali foto-foto. Yang di atas itu foto Wali Songo ya, foto Wali Songo yang ada 9. Dan di bawahnya ini adalah foto Mama Raden, mungkin lagi muda ya ini. Dan ini Mama Raden ketika sedang berada di pantai selatan, teman-teman. Ini juga sama, Mama Radennya seperti sedang bersemedi gitu ya. Dan di belakangnya ada 2 wanita seperti ratu pantai selatan. Ini Mama Radennya lagi cakep banget fotonya. Dan ini seperti di dalam sebuah keraton, teman-teman. Nih, dengan jamuan yang luar biasa banget, banyak banget ya. Dan di sininya ada foto Semar. Nah, ini Mama Raden ketika di mana ya? Cuman karena gambarnya udah agak buram, jadi nggak begitu jelas. Ini juga sama lah, Mama Raden mungkin ya lagi pakai mahkota ini sepertinya. Jadi Mama Raden ini informasinya adalah keturunan keraton seperti itu. Nih topi-topinya ya, yang biasa digunakan Mama mungkin waktu dulu. Dan kita coba beranjak ke sini. Ini kamar mana ya? Jadi mohon maaf teman-teman, saya tidak lancang ataupun bukannya saya ini, tapi saya udah izin dan diizinkan sama mamanya. Assalamualaikum. Nah, ini mungkin buat ini ya, para tamu gitu yang berkunjung ke Mama gitu, bisa beristirahat di sini. Cuma ada lemari saja di dalamnya. Oke, kita coba ke ruangan yang lainnya. Ada kasur di sini buat santai. Jadi ini ruangan keluarga, kalau ini ruangan tamu ya, dimana di mejanya ada sebuah wayang Semar dan juga kulkas nih. Barangkali mau minum dingin ada di sini. Nah, seperti ini. Dan di sini juga teman-teman ada beberapa foto lagi. Kemudian di bawahnya itu ada sebuah pedaringan ya ini. Ini kendi pedaringan. Ini kendi mah ya. Ada telurnya dan juga dupa-dupa. Ini dupanya nih masih utuh banget ya. Dan inilah mungkin ini siapa ya? Kok agak sepuh gitu ya. Kalau di atasnya itu foto-foto Ibu Ratu semua ya. Cuman udah agak buram teman-teman foto Ibu Ratunya. Oke, kita beranjak ke sini. Kalau di sini tuh kamar yang biasa ditempatin oleh Mama Raden di sini. Assalamualaikum, punten, permisi, mohon izin Mama. Nah, inilah kamar Mama Raden. Jadi saya eksklusif banget dikasih izin untuk mereview semuanya yang ada di rumah ini. Dan seperti ini ya teman-teman. Ini abdi dalam tulisannya ya, pakaiannya. Sabdo Palon. Mungkin teman-teman yang ngerti dengan apa ya, birokrasi dari keraton bisa tahu nih tentang pakaian-pakaian yang ada di sini di kamarnya Mama Raden ini. Seperti biasa di sini juga ada beberapa foto juga, ada foto Mama Raden, ada juga foto-fotonya Ibu Ratu di sini. Tuh di sana masih ada Ibu Ratu dan itu Mama Raden lagi berpakaian ala keraton di sana. Kita coba dekatin ya. Dia dekat banget dengan foto Ibu Ratunya ya teman-teman. Dan di sini juga banyak ini ya. Tuh yang biasa digunakan Mama Raden seperti ini teman-teman. Dan ini waduh, ini apa ya, ini maaf ya, ini seperti sebuah sabuk dari salah satu keraton sepertinya ini, dari kulit yang mungkin bagus banget kulitnya ya. Seperti ini ya teman-teman suasana di dalam kamarnya Mama Raden ini. Oke, setelah kita mereview kamarnya, kita akan coba lihat ke dapur nih, ke dapurnya ya.
kita akan lihat ke dapurnya. Nih dapurnya seperti ini. Jadi rumah Mama Raden ini semuanya full kayu teman-teman. Semua full kayu mulai dari dinding, lantai sampai plafonnya juga kayu semua ini. Ini juga ada aksesoris ya yang biasa digunakan Mama Raden. Kita coba ke belakangnya. Nah di belakangnya ini adalah area dapur ya, area dapur. Tentunya dengan berbagai peralatannya komplit di sini, bisa untuk masak ya. Dan kita coba ke sini. Nah, ini ada tulisannya WC ya. Sepertinya kalau WC itu tidak jauh dengan seperti ini ya. Tuh, teman-teman. Dan untuk kesininya itu langsung ke hutan perbukitan ya. Tuh. Wah, ada ayam teman-teman di sana. Ada ayam. Nah seperti ini lumayan cukup curam juga ya. Begitu kita keluar dapur itu langsung terjun ini ke bawah, jauh banget terjunnya, dan di sananya langsung ke hutan jati yang ada di Kecamatan Trisi ini ya teman-teman. Oke, kita udah mereview semua dalamnya, luarnya yang ada di rumah Mama Raden ini. Kebetulan kan mamanya sedang ada di keraton, jadi saya hanya merevisi, tapi sebenarnya pengen banget nih bercerita terkait Mama Raden itu di sini sama siapa aja ya, karena kelihatannya sini sendirian gitu. Sepertinya ini hanya rumah singgah sementara atau keratonnya saja ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini saja, dan saya akan coba menuju ke petilasannya yang ada di hutan sana teman-teman. Dan selamat berjumpa di petilasannya saja. Antri bergeseran biar semuanya pada ketemu tujuan masing-masing kayak gitu. Nah ini boleh dilihatin. Nah ini Sabda Palon. Sabda Palon ya. Ya. Ini simbol-simbol juga. Ini yang di sini tuh simbolnya Sabda Palon semua ya Kang ya? Iya, iya. Ini sama Sabda Palon juga Kang? Iya, sama Sabda Palon. Ini kenapa tidak hitam Kang badannya? Kan kalau Sabda Palon yang di luar itu hitam badannya. Iya, iya. Beda. Kalau ini gimana Kang? Kalau di sini kita masuk ke sini. Nah, ini. Nah, disinilah tempatnya para leluhur-leluhur kita di dalam ya. Iya. Cuman kita nggak bisa masuk area ke sana. Ini ya, cuman kita cukup sampai sini. Cukup di sini aja. Iya. Karena kalau ke sana beda ceritanya. Oh ya kan? iya. Tuh, sini pendampingnya ada singa ya? Apa maung itu? Iya, maung. Makanya dijulukin Maung Ciwado. Maung Ciwado itu. Nah, di sini juga ada Sabda Palon yang Semar. Iya. Kalau di sebelah sini ini Naga Putih. Naga Putih. Ini Naga Putih. Iya. Nah, ini Naga Putih. Iya. Ini Sabda Palon ya Kang ya. Nah di sini juga kan ada beberapa foto-foto. Ini tuh foto-foto yang melakukan tawasulan di sini. Iya. Atau punya niatan-niatan untuk disyariatin di sini gitu Kang. Iya benar. Nah itu foto-fotonya banyak banget Ya, dan itu. Ini jadi tamu ketika datang ke sini satu-satu atau gimana Kang? Satu-satu. Satu-satu, nggak bisa langsung sekaligus. Nggak bisa, nggak bisa. Semuanya sesuai dengan aturan yang ada di sini. Iya. Satu-satu mau ngobrol apa, mau berapa, silakan di tempat yang seperti ini. Kayak gitu. Iya. Ya, ini setahu Akang selama di sini biasanya tamu yang datang ke sini diritualin kayak gimana Kang? Ya, itu kan kepercayaan masing-masing kan. Dalam kepercayaan masing-masing kita kirim Fatihah, uluhu yang ada di sini. Setelah kayak gitu, ya kita punya tujuan masing-masing. Tetap kita memohon sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cuma syariat, kita jangan percaya seperti kayak gini. Ini cuma sebagai simbol, sebagai lambang, ya kan? Semuanya itu kehendak Allah yang berkuasa. Ini cuma syariat, jembatan. Itu ya mungkin yang nonton jangan salah paham dulu ya terkait
beberapa aksesoris yang ada di sini ya Kang ya. Iya, iya. Itu hanya sekedar simbol. Ini sekadar simbol, Iya. sekadar simbol. Tetap kayak yang orang pada datang ke sini juga, kita jangan percaya seperti hal seperti kayak gini. Karena apa? Agama itu intinya tidak menggelar seperti kayak gini. Ini cuma simbol. Iya. Kita meminta sama Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatunya kita itu sebagai manusia kita harus sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini cuma sekedar aksesoris, dalam arti sini simbol ya. Iya. Kita tetap arahnya ke yang berkuasa gitu. Makanya kita kalau meminta seperti hal-hal kayak ini ya nggak boleh. Iya. Kayak gitu. Ini sebatas simbol. Ini juga ada beberapa ini ya, tokoh pewayangan ya Kang ya. Ada Semarnya juga. Ini Ibu Ratu Kang. Ibu Ratu. Ini siapa Kang yang duanya? Ya itu dari gambaran-gambaran itu yang Semar, itu Arjuna, itu Betara. Jadi di sini kebanyakan untuk simbol-simbolnya Sabdo Palon ya Kang ya. Iya. Termasuk iya. yang ininya juga. Ini masih Sabdo Palon. Ini Sabda Palon juga terbuat dari kayu. Iya. Ini juga Sabda Palon juga terbuat dari kayu. Nah, kalau atasnya itu Ibu Ratu ya Kang ya. Foto-foto Ibu Ratu. Seperti ini. Ini ruangan untuk para tamu melakukan Ya. semedi sekaligus berkonsultasi dengan Mama Raden di sini. Iya. Apa di ruangan itu lagi Kang? Kalau khusus Mama Raden itu pribadi ya mungkin masuk ke ruangan sana, tapi ini terbatas khususnya Para tamu yang tamu? sini. Tamu nyampe sini udah. Iya, tamu tempatnya nyampe ke sini. Kalau di sana nggak tahu, kita juga kurang paham ya. Iya, khusus untuk Mama Raden Khusus aja ya. itu tempat mama. Itu seperti ini. Itu ya tempatnya. Oke. Dan ada beberapa juga di sana. Ini perahu-perahu zaman dulu Sangkuriang. Ini udah jadi batu nih, seperti kayak itu. Maaf ya. Nah ini terbuat dari batu ya. Iya. Batu ini bentuknya seperti perahu, dan itu perahu pada zaman dulu ya. Yang sudah membantu menjadi batu, maksudnya seperti itu ya. Jika kita Sangkuriang ini akan tertempat petilas Ibu Dayang Sumbi dan lahirnya Sangkuriang di sini petilasnya. Jadi Raden Sangkuriang itu dilahirkan di sini. Karena ari-arinya juga ada di sini. Oh, ari-arinya ada di sini. Itu kan sebuah cerita kan ditambahin bervariasi ya kan. Jadi dulunya itu tempat boleh dibilang rumahnya Ibu Ratu Dayang Sumbi itu di sini. Ya. Dan pemandiannya. Pemandian di situ, dan Ibu Dayang Sumbi kan melahirkan seorang tokoh yang sakti ya, yaitu Raden Sangkuriang. Iya. Dan dilahirkanlah di sini. Oke, siap Kang. Kita udah lihat nih suasana di ruangannya, ruangan khusus untuk menerima tamu, yang tentunya ini ruangannya sampai sini tamu ya. Kalau kesananya khusus Mama Raden privasi. Jadi tamu mah nggak nyampe sana. Tamu nggak sampai sana, sini aja. Itu dikarenakan itu perbatasan, semuanya punya perbatasan kan. Dalam arti perbatasan itu khusus ini untuk perorangan gitu. Siap. Iya. Nah, seperti ini ya dalamnya. Oke. Nah, tamu juga di sini ngantri ya Kang ya. Ini kalau ini apa Kang? Boleh dijelaskan Kang? Ini tanduk. Ini lambang juga. Simbol-simbol yang ada di sini. Seperti itu. Luar biasa. Oke. Nah.
Oke teman-teman, karena ini udah panjang lebar banget ya, mereview sekaligus kunjungan ke Pendopo Ciwado ini ya Kang Haji ya. Iya. Dan tadi kita berakhir di salah satu ruangan khusus untuk konsultasi sekaligus melakukan semedi Iya. sama Mama Raden. Ada ruangannya khusus di sana. Dan kita udah muter-muter, berarti udah semuanya ya Kang ya? Iya, iya. Udah semuanya ya. Berhubung karena udah semuanya, jadi saya ucapkan terima kasih nih Ya, buat sama-sama. Kang Haji. Semoga sehat selalu ya Kang ya. Iya. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton nih dari awal sampai akhir. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan terbaik, dan kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.